kamu mau tinggal di Turki sebagai mahasiswa, kamu wajib punya yang namanya ikamet atau resident permit. Tapi prosesnya bisa sangat ribet dan sangat pusing. Jadi, aku akan bantu jelasin semuanya di video ini. Oke? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau nge-share pengalaman pribadi aku tentang bagaimana sih caranya aku bikin ikamet atau buat resident permit ini di Turki sebagai mahasiswa. Jadi sebagai resident permit sebagai student, oke? Nah, ikamet ini kenapa sih sangat penting? Karena sistem di Turki itu kalau kamu tidak mempunyai ikamet itu kamu tidak bisa buat rekening, beli kartu, akses layanan untuk publik, untuk tinggal ilegal di sini aja. Kalau kamu mau menyewa rumah itu, kamu harus wajib punya resident permit atau ikamet dan lain sebagainya. Kamu mau belanja online ataupun mau pesan sesuatu, semuanya pokoknya harus wajib punya namanya ikamet atau resident permit. Nah, jadi pengalaman aku untuk buat ikamet itu sangat kalau sangat ribet ya, sangat ribet dan sangat banyak memakan waktu. Iya, jadi untuk memudahkan kalian yang mau kesini atau yang mau membuat ikamet atau resident permit ini, aku bisa ngejelasin semuanya di video ini. Nah, jadi misalnya kalian mau tinggal di satu kota, ya kan, di Turki. Kalian udah punya ikamet kalian udah punya ikamet untuk di kota A tersebut, oke? Dan sekarang ikamet kalian udah selesai dan kalian pindah ke kota lain nih ceritanya. Kalian pindah ke kota lain untuk buat ikamet lagi, untuk ikamet baru. Nah, kalau ketika kalian di kota A, misalnya untuk di kota A kalian buat kan dari awal, buat dari nol, semua prosesnya tuh dari awal, dari nol untuk bisa menerbitkan ikamet pertama kali, oke? Nah, untuk 1 tahun, misalnya untuk 1 tahun, ketika untuk tahun berikutnya kalian tidak perlu lagi mengulang dari nol lagi nih berkas-berkasnya. Kalian hanya untuk melanjutkan untuk ke tahun berikutnya contohnya, tetapi dengan kota yang sama. Oke, kalian masih tinggal di kota itu, hanya untuk melanjutkan itu kalian tinggal membawa berkas-berkas yang penting-penting aja. Kalian tidak perlu lagi membawa dari awal banget berkas-berkasnya, jadi kalian hanya membawa berkas yang untuk diwajibkan untuk melanjutkan ke tahun kedua, seperti itu. Begitu seterusnya ke tahun ketiga, ke tahun keempat, ya kan? Nah, tapi di sini ketika kalian mau pindah ke kota A, otomatis kalian kan misalnya kalian udah tinggal di kota A ini untuk 2 tahun misalnya, dan kalian pindah ke kota B. Nah, itu kalian tidak kan misalnya karena udah di Turki, jadi pikiran kita kan palingan oh ini paling untuk melanjutkan lagi kan. Tetapi sayang sekali tidak, teman-teman. Jadi kalian kalau pindah ke kota lain atau ke kota B ini ceritanya, itu kalian harus buat lagi ikamet dari nol lagi, dari awal lagi. Karena kalian pindah kota. Gitu. Dan di setiap kota masing-masing itu sistem dan kuralnya itu, hukum-hukumnya itu pasti berbeda, guys. Di pengalaman aku, karena aku tinggal di kota A. Aku udah pindah di kota B. Ini guys, sumpah sangat ribet banget karena ngulangnya dari nol. Dari nol banget. Jadi berkas-berkasnya tuh, ini aku udah siapin note. Aku bakal sebutin dulu satu-satu apa aja, terus nanti aku akan menjelaskannya, oke? Yang pertama itu kalian wajib punya yang namanya tuh aplikasi form. Otomatis kalian mau mendaftar, mau buat janji dulu kan,
buat daftar, buat janji. Jadi kalian harus ngisi yang namanya aplikasi form. Yang kedua itu yaitu orangeability. Nanti aku akan tulis ininya di samping sini. Orangeability, fotokopi ikamet yang lama, fotokopi paspor plus aslinya, plus terjemahnya, plus noter, bayangin. Terus yang kelima yaitu fotokopi visa plus girish, plus pertama kali kalian masuk di sini. Yang keenam itu adalah namanya sigorta, ya. Yang ketujuh yaitu fotokopi kira sosleme plus noter, fotokopi fatura apa aja, misalnya fatura untuk listrik, untuk gas, untuk air, atau wifi gitu, apa aja, yang penting satu aja. Terus bukti pembayaran untuk buat ikametnya itu, buat ininya itu. Terus ada namanya UETS di PTT atau di webnya gitu. Atau kalian juga bisa daftar langsung di web, nanti aku jelasin. Nah, kenapa bikin ribet? Karena aku punya 2 paspor nih. Bentar. Kita jelasin satu persatu, oke? Yang pertama yaitu aplikasi form. Aplikasi form ini kalian bisa kan dari web governments-nya, nanti ada di link. Nanti aku taruh di link atau nanti aku tulis di bawah sini, di samping sini. Itu kalian masuk di webnya, terus nanti sekalian aku tunjukin ya. Ikamet Bashfulu. Nah, kalian masuk di webnya. Nah, kalian masuk di webnya, terus nanti kalian bikin yang namanya itu, nanti kalian ngisi yang namanya itu aplikasi form, oke? Pokoknya dia ada 3 gitu kan, ada 3. Yang pertama yaitu untuk yang baru pertama kali buat ikamet. Yang kedua itu untuk melanjutkan ikamet. Yang ketiga itu untuk lihat hasil di mana, maksudnya ikametnya itu udah sampai di mana, udah dikirim kah atau masih proses kah, nanti kalian bisa lihat di web itu. Nah, yang kedua yaitu orangeability. Orangeability ini adalah yang kedua itu kalian wajib terdaftar di kampus, di salah satu kampus yang ada di Turki, ya kan, namanya juga resident permit untuk mahasiswa ya kan, jadi otomatis kalian harus punya yang namanya itu orangeability atau surat keterangan bahwa kalian itu sudah terdaftar di salah satu kampus dan sudah menjadi mahasiswa dan sudah tercatat sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Itu namanya orangeability, oke? Nah, yang ketiga itu adalah fotokopi ikamet lama. Jadi, misalnya ikamet kalian sebelum yang udah mati itu kalian fotokopi muka belakang, udah difotokopi aja. Nah, yang keempat itu yaitu fotokopi paspor. Nah, punya aku karena paspor aku tuh udah mati yang lamanya. Jadi kan aku memperpanjang paspor kan. Nah, aku kan memperpanjang paspor, jadi otomatis paspor aku ada 2. Sedangkan di kota A aku itu yang lama itu aku pakai paspor yang lama. Otomatis yang nomor paspor yang lama itu dan terjemah dari paspor itu kan udah tidak dipakai lagi. Harus pakainya yang baru, ya kan? Otomatis aku harus fotokopi lagi paspor aku yang lama ini, terus menerjemahkannya lagi ke bahasa Turki. Habis menerjemahkannya lagi, aku harus ke noter dan minta untuk suratnya itu untuk dinotariskan. Guys, itu sungguh butuh biaya yang sangat banyak ya guys ya. Lanjut. Oke, itu karena ada 2 dan lalu fotokopi visa dan giris. Nah, fotokopi visa dan giris itu ada di sini, ada di paspor yang lama. Jadi kalian tidak boleh menghilangkan paspor yang lama karena ini sangat dibutuhkan guys. Oke, gitu aja. Ya kan, bentar. Fotokopinya tuh misalnya aku giris. Contohnya ini visa. Tuh. Visa.
Nanti pas masuk girisnya itu ini kalau nggak salah deh 2020. Nah nanti fotokopi, nah ini juga ini di fotokopi girisnya tuh kan masuknya tanggal berapa di Turki. Lanjut, bentar, ini aku juga ada biayanya nih. Jadi biaya buat noter itu, noter buat ini ya, notarisnya buat yang paspor ya. Itu ini terhitung dari tahun 2024 bulan Oktober. Ini berapa nih? Bentar ya. Oh iya, jadi harganya adalah 828 lira guys. Untuk notarisasi untuk yang ini tadi yang penerjemahan paspor 828 lira guys. Nah, kayaknya aku ada contoh juga nih, sebentar ya. Ada contoh buat oh iya, nah ini contoh. Ini contoh dari misalnya kalian ini kan buat aplikasi formnya. Aplikasi formnya tuh semua berkas, semua data-data kalian tuh ada di sini. Ditulis di sini, oke? Lanjut, habis itu apa tadi? Orangeability. Aku contohin orangeability aku. Nah, nih. Orangeability aku gini. Sakarya University, keterangan nama dan terhitung sebagai Orange pada tahun 2024. Terus fotokopi ikamet lama aku udah nggak tahu, diambil kayaknya, diambil sama petugasnya. Terus paspor ya kan, ini fotokopi fotokopi paspor sama ini paspor ya, ini penerjemahannya, noternya, iya ini penerjemah tersumpah, noternya kayaknya di sini juga deh, noter kira Suslema noter. Nah ini yang sudah dinotarisasikan guys, banyak stamp-stampnya ya, mahal ini guys, mahal. Terus Sigorta, asuransi kesehatan ya guys ya. Nanti kalau kalian udah sampai sini pasti ada anak-anak yang udah datang di sini, pasti juga menawarkan jasa-jasa pembuatan asuransi kesehatan. Jadi kalian bisa langsung nanya aja untuk setahun ataupun yang 2 tahun. Kalau misalnya kalian mau bikin ikametnya, bikin kimliknya itu untuk yang 2 tahun, otomatis Sigortanya juga mengikut. Sigortanya itu juga harus 2 tahun. Gitu. Jadi kalau mau yang setahun, bikin Sigortanya itu yang waktu untuk 1 tahun aja. Oke. Lanjut, Kira Sosleme. Kira Sosleme itu surat keterangan kalau kalian sudah menyewa rumah. Ini aku contohin punya aku yang sekarang. Ini Kira Sosleme aku. Di sini juga ada, kalau kalian bareng sama teman-teman nanti juga ada tanda tangan teman-teman. Tapi karena aku pisah, jadi aku sendiri Kira Soslemenya, nggak gabung sama teman. Aku datang terlambat. Terus ini juga harus dinotarisasikan. Ini punya teman-teman aku kalau nggak salah, iya. Ini yang punya teman aku dan ini punya aku sendiri. Jadi kontrak rumah itu, kontrak sewa rumah itu juga pun harus dinotarisasikan. Dan kalian tahu berapa harganya? Untuk sekali noter itu 2.713. Ini terhitung dari tanggal 2 Oktober 2024, oke? Ya. Ini giris, ini visa aku giris, ini juga yang lama. Nah, terus fatura kayak contoh ini punya teman aku yang udah sewa rumah di sini, jadi mereka pakai yang wifi. Ini Sakarya nggak sih? Udah. Terus bukti pembayaran, iya bukti pembayaran. Nanti kalian bisa bayar online ataupun bisa langsung ke tempat
ke suatu kantor gitu, nanti dia menerima pembayaran untuk ikamet. Nah, terus yang terakhir adalah kalian harus minta nufus ataupun yang namanya itu UETS. Kalian bisa ambil di PTT atau bisa langsung di web www.etabilget.gov.tr. Kalian bisa langsung ambil di situ. Tapi kalau saran aku mending langsung ke PTT sih, biar lebih apa ya, lebih terjaga lah, gitulah. Kalau kalian malas bisa langsung di web. Nah, UETS itu apa? UETS itu adalah Ulusal Electric Tablighat System nih. Jadi sebenarnya kalau dulu tuh ada nufus. Nufus itu maksudnya tuh kita harus mendaftarkan kependudukan kita gitu. Adalah di kantor itu, jadi namanya tuh nufus Belgesti. Nah, tapi sekarang udah diganti dengan ini. Jadi langsung diminta di PTT agar kalian tuh terdaftar sebagai penduduk di sini, di kota ini gitu. Udah, kalau semuanya udah selesai, kalian tinggal pergi ke Gochidaresi, terus udah ngasih berkas sesuai randevunya, sesuai jadwal kalian ambil untuk menyerahkan berkas kalian. Udah, habis itu udah jadi nanti habis itu kalian nanti dapat yang namanya itu ikamet sementara kayak di kertas gitu, untuk jaga-jaga jangan sampai ada polisi atau apa yang nanya gitu kan. Nah, habis itu udah kalian tinggal tunggu mungkin sebulan atau enggak, paling lama 2 minggu, paling lama sebulan baru datang ikametnya. Begitu guys. Jadi kalau ada yang perlu kalian tanyakan, jangan lupa untuk tinggalin komen ya di bawah ini. Aku akan siap menjawab. Insyaallah aku bisa bantu. Jadi segitu dulu videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.